Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa semua? Saya berharap Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih telah bergabung di atas tutorial manajemen sumber daya manusia. Adapun topik bahasan yang kita bahas kali ini adalah kompensasi dan penghargaan. Saudara mahasiswa, pada dasarnya sistem kompensasi tidak dapat diterapkan secara absolut. Oleh karenanya, setiap kompetensi untuk masing-masing individu harus dibuat relatif terhadap kompensasi yang diterima oleh orang lain. Hal ini agar mudah dalam mengendalikan dan juga karena karyawan seringkali membandingkan kompensasi yang diterimanya dengan kompensasi yang diterima karyawan lain. Menurut No et al. 2000. Pada umumnya, karyawan ingin diperlakukan secara adil dan dalam pemberian kompensasi. Dalam hal ini, ada beberapa teori berkaitan dengan keadilan, yaitu teori keadilan, teori pengharapan, dan teori penguatan. Menurut Anthony Kakmar dan Priwi 2002. Kompensasi dasar adalah pendapatan yang diterima oleh karyawan sebagai imbalan atas pekerjaannya yang dapat didasarkan atas jam kerja, mingguan ataupun bulanan. Pada umumnya kompensasi dasar ini digunakan karyawan sebagai landasan untuk menilai terhadap kelayakan dan keadilan sistem kompensasi atau organisasi. Kompensasi merupakan salah satu fungsi manajemen sumber daya manusia yang berkaitan dengan persoalan penghargaan yang diberikan kepada karyawan sebagai dari pelaksanaan tugas organisasional. Kompensasi merupakan hubungan tukar-menukar antara karyawan dengan organisasi, di mana karyawan menukarkan tenaganya dengan penghargaan yang disediakan oleh organisasi. Adapun tujuannya diberikan reward adalah menghargai prestasi pekerja, menjamin keadilan, mempertahankan karyawan, mendapatkan karyawan yang berkualitas, serta memenuhi peraturan-peraturan. Tujuan utama dari sistem kompensasi dasar adalah untuk mengadakan suatu struktur kompensasi yang adil dan wajar didasarkan pada pekerjaan dan tingkat kinerja pekerja yang bersangkutan. Namun demikian, untuk mencapai tujuan ini tidaklah mudah. Kompensasi pada dasarnya mencakup penghargaan baik yang berupa penghargaan finansial maupun non-finansial. Kompensasi finansial ada yang langsung dan ada yang tidak langsung. Kompensasi finansial terdiri dari pembayaran yang diterima oleh karyawan setiap bulannya dalam bentuk upah, gaji, bonus, dan komisi. Kompensasi finansial tidak langsung atau yang disebut dengan tunjangan terdiri dari penghargaan finansial yang tidak termasuk dalam kompensasi finansial seperti tunjangan cuti, tunjangan hari besar atau hari raya, dan berbagai macam asuransi. Saudara mahasiswa, pada pertemuan ini aktivitasnya adalah diskusi dan tugas. Dalam mengerjakan diskusi maupun tugas, saya ingatkan kembali, jangan hanya copy paste BMP ataupun dari internet, tetapi lampirkan juga pendapat Anda sehingga kita bisa tahu sejauh mana Anda memahami materi tersebut. Batas akhir pengumpulan adalah 2 minggu dari sekarang. Jadi saya berharap Anda lebih cepat, lebih baik untuk mengumpulkan tugas tersebut apapun diskusi tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.